Salam. Salam. Tuhan. Ya. Oh, malam ini kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 33. Kita baca sekaligus ya. 1, 2, 3. Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Amin. Ini firman Tuhan ini luar biasa. Dulu saya udah percaya kepada Yesus sejak saya kuliah. Saya bilang, mana dicari itu kerajaan Allah itu? Dan sampai saya pun sudah dewasa, sudah lama saya melayani. Kenapa? Di mana kok saya cari saja kerajaan? Karena sebenarnya ada janjinya itu yang di belakangnya itu, dibilangnya apa itu? Semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu yang ini. Yang kok gak ditambah-tambahkan ini, aku sudah dapat. Jadi itu sebenarnya proses. Ya, biar kita tahu bahwa itu proses. Kita cari kebenaran Allah itu bukan langsung berjumpa dengan Yesus itu langsung kita sudah dapat, tidak. Atau ketika kita sudah dibaptis langsung kita dapat semua, tidak. Karena ada prosesnya. Dan prosesnya itulah yang membuat kita kadang-kadang bimbang. Dikatakan sebelumnya itu dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ketika saya dalam penderitaan, udah dapatnya kerajaan Allah itu Tuhan. Kebenarannya pun aku sudah dapat. Tapi sampai terakhir saya semakin mengenal firman, ya memang aku belum dapat itu. Aku belum dapat. Makanya aku belum dapat itu. Bonusnya itu yang tadi itu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Kalau sudah dapat kerajaan Allah itu, kalau roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita, sudah kita menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena ada roh yang menciptakan segala sesuatu. Ketika murid-murid Yesus itu menangkap ikan dan mereka tidak dapat itu ikan sepanjang malam, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, bilang Yesus, itu tebarkan di sebelah kanan. Padahal mereka kan sudah lewat di situ kan. Sudah lewat di situ mereka itu sepanjang malam lah mereka mencari ikan itu. Tapi hanya dengan satu perkataan, tebarkan. Yesus itu adalah roh. Yesus itu adalah roh Tuhan. Tahu kenapa Yesus itu roh? Karena Yesus itu lahir dari roh kudus. Udah pernah dengar ini kan? Karena ada orang yang pisah-pisahkan, itu sebenarnya satu itu. Roh kudus itu adalah roh Allah. Yesus. Jadi ketika Yesus berkata tebarkan di sebelah kanan, apakah waktu lewat mereka itu ada ikan enggak? Berarti enggak ada memang. Tapi dia menciptakan itu. Tebarkan jalanmu ke situ. Tapi artinya begitu dia bilang itu langsung ikan itu tercipta di situ. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini sebenarnya gampang menghafalnya. Tapi kenapa firman Tuhannya tetapilah carilah dahulu ini? Kadang-kadang kita pikir, udah dapatnya. Ini aku bahkan sudah melayani Tuhannya. Udah berapa tahun lah. Saya ini sudah lama saya melayani Tuhan. Tapi pernah saya bertanya, kenapa hidupku seperti ini aja Tuhan? Aku sudah di dalam gereja. Bahkan aku pernah di gereja itu melayani itu ya 6 hari 1 minggu. Tapi kenapa aku tidak dapat yang itu? Ya, sudah aku dapatnya ini kebenarannya ini. Cari kerajaan, rupanya belum dapat. Saya ini sebenarnya dalam proses perjalanan untuk mendapat itu. Proses. Jadi nggak bisa saya klaim itu kenapa ya Tuhan? Kadang kita kan marah. Aku sudah begini Tuhan, aku sudah begini Tuhan. Tapi kenapa aku tidak seperti yang kau janjikan ini? Seperti bohong aja Tuhan Yesus ini. Tidak, dia sebenarnya tidak bohong.
Apabila roh Tuhan ada dalam kita, kita akan menjadi orang yang berbeda. Berbeda dalam sikap kita, dalam apapun yang kita hadapi, kita tidak khawatir lagi. Sama seperti murid-murid Yesus setelah mendapatkan Roh Kudus. Waktu mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka tidak ada lagi kebimbangan. Mereka pergi menyampaikan firman Tuhan tanpa takut kelaparan. Tapi sebelum mereka menerima Roh Kudus itu, apa yang terjadi sama mereka? Mereka berbincang-bincang, gimana kita ini? Kan khawatir lagi kan? Khawatir lagi. Dan itu terjadi. Sama seperti kita ini. Khawatir lagi. Kenapa? Karena itu tadi kita belum mendapat itu. Kerajaan Allah yang dijanjikan itu. Ya kan bingung nih. Kita udah puluhan tahun ini jadi Kristen. Jadi pelayan juga. Jadi hamba Tuhan juga. Saya itu dulu begitu. Gimana ya Tuhan? Cari kemudian di dalam gereja pun aku tunggu terus dari pagi sampai malam melayani Tuhan juga. Kenapa nggak ada itu? Sebenarnya itu kan enak kan? Ya kan? Kita lihat dari tadi kan. Saya baca lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya semua yang ada di bumi ini ditambahkan kepada kita kalau kita sudah mendapat kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sebenarnya. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus ada di dalam kita, apapun yang kita butuhkan itu sudah hanya tambahan saja. Nggak ada ininya, nggak ada apa-apanya. Itu sebenarnya kebutuhan kita sehari-hari itu. Apapun itu nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Karena dia bisa menciptakan langit dan bumi. Artinya roh Tuhan itu yang ada di dalam kita itu bisa menciptakan segalanya. Dan itu banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya mujizat demi mujizat itu bisa dibuatnya. Karena dia adalah roh. Dia adalah Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang kita dapatkan dalam hidup kita. Dan ini tidak maksudnya tidak semudah yang kita pikirkan. Ada proses. Ada 12 murid Yesus yang dibimbing oleh Tuhan Yesus itu 3,5 tahun. Setiap hari 24 jam. Tapi satu di antara mereka tidak mendapat apa tadi? Kerajaan Allah tadi. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan tahu, semua murid Yesus itu sudah pernah melayani loh. Sudah bersama-sama Yesus itu dalam pelayanan. Mereka juga ikut menyembuhkan orang. Bahkan membaptis orang. Ya, pernah kita baca itu kan, bahwa murid-murid Yesus juga membaptis orang. Dan Yudas ikut di sana. Yudas Iskariot. Kenal itu kan? Pasti kenal semua itu. Itu nama yang paling tenar itu sebenarnya. Tapi dia tidak dapat kerajaan Allah itu. Apa yang Yesus katakan bahwa satu di antaramu adalah iblis. Kan ngeri kan? Padahal sudah ikut melayani coba lah. Udah main gitar dia mungkin. Enggak, tapi dia bendahara dia sebenarnya. Bendahara mereka iya. Sama dia lah dikumpulkan sosial. Iya. Luar biasa sebenarnya jabatannya itu. Ya, bisa dibilang jadi orang kepercayaan. Hanya Yesus mengetahui siapa itu Yudas itu. Yesus tahu itu siapa Yudas. Jadi yang paling tidak disukai oleh Tuhan Yesus apa? Bohong. Yesus tidak suka orang berbohong. Makanya kita harus cek diri kita. Nanti kita pikir, aku sudah melayani Tuhan, sudah baca Alkitab setiap hari, tapi kita masih berbohong. Berbahaya itu. Lebih baik kita kasih tahu saja, saya sudah berbohong Tuhan. Kalau kita berbohong, Bapak kita siapa katanya? Udah pernah dengar itu? Iblis adalah, setan itu adalah Bapak. Iya. Jadi Tuhan mau kita yang benar-benar sajalah. Kalau kita salah ya akui di hadapan Tuhan. Dan
Yudas ini tidak pernah mengakui itu. Kan dia mungkin nampak penampilannya bagus, ya kan? Dia itu ada di sebelah kiri, si Yohanes di sebelah kanan, ya kan? Dekat-dekat dia so dekat ininya. Jadi dia dipikirnya Tuhan itu hanya seperti manusia biasa. Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah roh. Jadi dia tahu isi kita ini dari ujung rambut kepala sampai kepada ujung kaki, tahu dia. Apa yang kita buat setiap detik tahu dia. Jadi itu nggak bisa dibohongi. Jadi untuk mengikut Yesus sebenarnya kita harus transparan kepada Tuhan. Kita harus akui saja kalau aku sudah salah, ya tentu memang aku salah Tuhan. Karena janji firman Tuhan yang itu 1 Yohanes 1 ayat 9 itu pasti tetap berlaku itu. Siapa yang sudah tahu itu? 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba dibaca dulu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba. Dengan firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, itu. Artinya lebih baik kita mengaku. Kadang-kadang kalau kita pikir, enggak apa nih itu. Sebenarnya kalau kita menjadi pendusta, di situ itu yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Bayangkan itu Daud itu sebenarnya banyak dosanya itu. Tapi dia mengaku di hadapan Tuhan. Saul hanya sekalinya dia tidak mungkin. Dan dia tidak mengaku dia itu salah. Nah, itu masalah. Jadi kita kalau ada dosa kita, ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, mari kita mengaku. Mulai dari situ nanti kalau kita sudah belajar untuk transparan kepada Tuhan, walaupun tahu Tuhan, yaitu Tuhan tahu kita berbuat apapun, tahu Tuhan, tapi kita perlu mengakui di hadapannya. Dan dia pasti akan mengampuni kita. Dan pasti biasanya itu sambungannya itu setelah mengakui dosanya, jangan kamu berbuat dosa lagi. Itu yang penting. Jadi kita ini sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan sebenarnya, kita ini berada di dalam proses pembersihan. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini adalah ranting daripada Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Setiap yang ranting yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan itu sakit. Kalau kita dibersihkan Tuhan itu sakit. Artinya hal-hal kesenangan duniawi kita akan dibersihkan. Contohnya kita suka makan terlalu banyak. Bisa kita masuk rumah sakit sekali dulu, ya kan? Nanti bilang Tuhan apa dosaku, ya kan? Padahal kita memang sudah dibilang dalam Tuhan Yesus bilang ngajar kita, makanlah makanan yang secukupnya, kita bantinglah. Karena ini kesempatan, nggak ada kesempatan ini. Makan dulu, ya kan? Apalagi dia dipanggang dia itu, ya kan? Dihantam, ya kan? Nah, besoknya udah naik darah tinggi. Nah, jadi Yesus itu sebenarnya ini. Nah, apalagi yang lain yang sengaja merusak tubuh. Contohnya merokok, mabuk. Nah, itu sudah parah itu kalau kita bilang, aku ini Kristen, aku ini. Nah, dalam proses saja kamu nanti bilang, Tuhan sudah janji bahwa siapa yang sudah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya sudah dapat itu semuanya ditambahkan kenapa tidak Tuhan? Mana hidupmu aja belum benar. Kau bilang kau sudah dapatkan kerajaan Allah. Orang yang sudah mendapatkan kerajaan Allah itu adalah orang yang berbeda, yang sama seperti Yesus. Karena roh Tuhan ada di dalamnya. Tidak mungkin roh Tuhan ada di dalam hidup orang yang kotor. Karena Tuhan itu kudus. Yesus itu kudus. Tidak mungkin dia ada di dalam kita. Tidak mungkin dia nanti bilang, seseorang bilang, Yesus ada di dalamku. Aku bukan diriku lagi.
Padahal kita buat dosa. Nggak mungkin Yesus turun ikut berdosa, ikut berbohong. Enggak. Tandanya kalau kita masih berbohong itu berarti Yesus belum ada. Itu dia. Masih suka ini lagi berdosa, berbuat dosa, tipu-tipu lagi kepada orang lain. Itu sebenarnya kita masih dalam proses. Jangan pikir kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, sudah belum. Ada saatnya nanti, memang kita dalam proses. Memang kita diberi karunia, contohnya menyembuhkan. Boleh, ya dikasih itu. Tapi itu bisa saja dicabut, kan begitu. Bisanya kita, kayak kita inilah. Kita doa, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita masuk dalam proses. Sungguh-sungguh, jangan ada tipu-tipu. Dan Yesus mengatakan dari buahnya lah. Udah pernah dengar itu kan? Dari buahnya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Itu Matius 7 itu kan? Dari buahnya hidup kita. Kalau kita contohnya kita lah ke gereja ini, gestia lah kita. Tapi di luar kita, coba lah. Luar biasa Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Di luar sana kita, entah apa lah kita buat. Mulut kita nggak benar. Gimana itu? Jadi kita yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya menjadi saksi. Apa saksi? Saksi itu ketika kita ngomong sama orang kita benar ngomongnya. Tapi kalau ngomong kita ngaco atau kita malah suka meretet atau membicarakan orang lain, tapi kita bilang kita ini anak Tuhan, ayah nggak bisa lah. Jadi kita harus mau diproses oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi mulai saat ini jangan seperti yang saya bilang tadi itu mau 500 tahun belajar firman Tuhan, jangan. Baca firman Tuhan itu setiap hari. Amin. Renungkan. Saya ini sudah baca setiap hari masih kurang terus. Setiap hari tidak pernah tidak baca. Kecuali waktu corona itu agak sakit sedikit. Baca. Tapi saya belum tamat loh. Jangan pikir saya sudah tamat, tidak belum. Tapi saya sudah yakin apabila saya lakukan ini terus, suatu saat nanti Tuhan bilang sama saya, selesai. Artinya saya layak menerima Roh Kudus Tuhan ini. Bukan artinya saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan bisa pimpin, tapi dia tidak keluar masuk itu. Makanya anak murid-murid Yesus itu pun waktu menyembuhkan orang, yang 70 orang disuruhnya itu, kan banyak hasilnya kan? Pernah baca itu kan? Amin. Di Lukas 10 itu, waktu 70 murid disuruh, banyak mereka menyembuhkan orang, ya, melakukan mujizat. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan sorga. Jadi sebenarnya kita ini sudah terdaftar, namun kita proses. Nah, kenapa? Ketika kita sudah, itu dikatakan sama murid-muridnya juga, termasuk ada Yudas di situ. Tapi kenapa Yudas? Itu namanya dihapus. Namanya dihapus itu. Kalau sudah terdaftar dia kan berarti dia kan tidak ini, tetap masuk surga, tidak. Dia dihapus. Dihapus namanya. Jadi jangan sempat nama kita dihapus. Jadi kita mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Benar-benar. Makanya di Matius 7 ayat 23 itu dibilangkan, pada hari terakhir aku berkata kepada aku tidak mengenal engkau. Artinya orang-orang yang bohong, ya kan? Kalau kita pelajari itu dari Matius 7 ayat 15 itu ditulis itu mengenai itu. Coba kita baca dulu lah. Matius 7 ya. Ayat 15. Pengganjaran waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh luar biasa, udah capek-capek melayani Tuhan. Kita terakhir kita menghadap Tuhan, dibilang Tuhan sama kita, aku tidak kenal kamu. Atau dalam bahasa Bataknya itu, dan kutanda ho, lai itu, ya kan? Gimana itu udah capek? Ini pasti hamba Tuhan ini loh. Ini sudah tingkat hamba Tuhan, apalagi yang belum, ya kan? Yang tingkat hamba Tuhan aja pun diusir, apalagi yang belum. Itu kan dia kan mereka sudah bernubuat, sudah khotbah lah itu ya kan, sudah apa lagi, sudah menyembuhkan orang, buat mujizat, tapi dibilang Tuhan Yesus, enggak aku kenal kamu. Nyala. Jadi yang diinginkan Tuhan, kita ini harus mempunyai hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Percayalah. Saya percaya ini, saudara. Saya percaya. Saya percaya firman Tuhan ini. Jangan takut. Dalam hidup saya yang sudah agak lama juga, saya walaupun saya belum mendapatkan yang sebenarnya ya, tapi saya lihat juga Tuhan itu sayang kali sama kita. Sayang sekali sama kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Walaupun kita belum selesai tamat kita, tapi Tuhan masih sayang kepada kita. Dia menyertai kita. Itu terbukti juga bagi murid-murid Yesus itu ketika mereka putus asa. Mereka mancing ikan lagi. Kan putus asa mereka. Ya kan? Udah pergi Tuhan Yesus itu, mereka melaut lagi, nggak dapat apa-apa, tapi Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Bahkan Tuhan Yesus menunggu mereka di pinggir danau itu dan memasak buat mereka. Itulah kasih Tuhan. Itulah sayangnya Tuhan. Sayang dia bagi kita sebenarnya yang sudah menjadi murid dia. Amin. Dia sayang, jangan salah. Dia menunggu kita untuk semakin hari semakin baik keadaan kita. Tapi kalau ketika kita dalam keadaan kelaparan, dia sudah memasak untuk kita. Amin. Amin. Percayalah itu. Yesus sangat menyayangimu. Yesus sangat menyayangi kita. Yang kita takut hidup di dunia ini karena kenapa? Karena Yesus yang senantiasa bersama kita. Amin. 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 Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami semua